Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya mau nanya dulu sih ke teman-teman gitu. Kapan sih terakhir teman-teman pernah mendengarkan terkait kasus dari kekerasan gitu? Mungkin sehari yang lalu atau seminggu yang lalu gitu. Nah, tapi hal yang unik adalah dari banyaknya kasus kekerasan yang kita dengar, ternyata itu tuh hanya segelintir gitu yang telah dilaporkan gitu. Artinya masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan yang tidak disampaikan. Nah, dari itu kami dari tim Sri Kandi 301 membawakan sebuah judul yaitu Pembangunan Sistem Pelaporan Kekerasan di Lingkungan Politeknik Negeri Bandung dengan ekstraksi informasi berbasis Indober dan pendukung keputusan menggunakan metode SAU. Berikutnya ini overview, ada pengenalan tim, latar belakang, rumusan masalah, dasar teori, rencana pengembangan, dan timeline. Ini nantinya akan disampaikan secara storytelling gitu. Jadi tidak secara konkret langsung kita sampaikan langsung di sini. Nah, berikutnya pengenalan, saya Muhammad Haikal Jufri bersama dua rekan saya Muhammad Zaki dan juga Restu Akbar. Baik, kita mulai dari urgensi dan realitas kekerasan di perguruan tinggi. Nah, tadi ya kita sering banget gitu, hampir tiap hari kita mendengarkan kasus kekerasan yang baru dan lagi gitu. Nah, ini ada beberapa data dari Komnas Perempuan di mana ada 97 kasus kekerasan di tingkat pendidikan. Dan dari 97 kasus tersebut, ada 42 kasusnya itu terjadi di perguruan tinggi. Lalu ada secara spesifiknya, kekerasan seksual di perguruan tinggi ini diakumulasikan dari 2021 sampai 2024. Ini spesifik pada kekerasan seksual saja, ini sudah berjumlah 82 kasus gitu. Lalu secara global, ini data dari WHO, ini menyatakan 1 dari 3 perempuan di dunia itu pernah mengalami setidaknya kekerasan fisik atau kekerasan seksual selama hidupnya gitu. Lalu ada juga teman-teman, ada yang disebut dengan fenomena gunung es gitu, di mana hanya sebagian kecil dari masalah yang kita tahu di keseharian kita, tapi ternyata realitanya itu jauh lebih banyak gitu. Artinya kita tahu kalau misalkan kekerasan itu terjadi 1 atau 2 gitu, tapi yang sebenarnya itu lebih dari itu gitu. Nah, ini juga ada survei ini menanya gitu pada dosen di perguruan tinggi, dan 77% dari dosen perguruan tinggi tersebut itu menyatakan bahwa kekerasan itu terjadi di perguruan tinggi. Tapi dari keseluruhan tersebut hanya 67%-nya itu tidak dilaporkan gitu. Artinya hanya 33% yang dilaporkan. Tapi tenang teman-teman, ternyata pemerintah itu tidak tutup mata terkait masalah ini gitu. Adanya regulasi baru di mana mulai dari tahun 2021 dari Permendikbudristek nomor 30, kemudian di-upgrade pada tahun 2024 ini menjadi Permendikbudristek nomor 55 yang sebelumnya membahas kekerasan seksual, itu menjadi keseluruhan dari 6 jenis kekerasan gitu. Lalu ada mandat yang dimana mengharuskan bahwa setiap perguruan tinggi itu mewajibkan pembentukan Satgas PPKPT, di mana 3 tugasnya yaitu Satgas wajib menyediakan mekanisme pelaporan, menyediakan layanan konsultasi, dan juga menyediakan perlindungan dan akses mudah. Lalu ada 4 poin prinsip utama gitu dari pelaporan. Pelaporan itu pertama harus aman, korban sentris, responsif, dan akuntabel. Berikutnya, apa sih masalah-masalahnya gitu yang kita dapatkan dari sistem pelaporan ini gitu. Yang pertama, single handler. Pelaporan ini hanya ditangani oleh 1 orang, yaitu ketua Satgas saja gitu. Yang kedua, delay gitu, karena yang pegang 1 orang pastinya itu akan ada kurangnya responsif gitu untuk menjawab pesan tersebut. Berikutnya, tujuan menghubungi. Tujuan ini tidak selalu untuk melapor gitu, tapi ada juga ada yang konsultasi, bahkan ada yang ingin melapor darurat sehingga butuh respon yang sangat cepat, dan juga ada lapor biasa. Berikutnya, tidak terstruktur. Biasanya jika kita mau melaporkan sesuatu, tentunya akan bercerita gitu, bernarasi. Nah, ini mengakibatkan hal-hal tersebut itu tidak terstruktur. Oke, berikutnya subjektif menunjuk tim. Ini juga pada penunjukan tim itu akan subjektif gitu. Baru berikutnya status penanganan tidak transparan pada korban. Nah, ini tujuan yang kita akan buat itu pembuatan chatbot gitu, yang dimana chatbot tersebut bisa kepada korban menentukan terlebih dahulu laporan biasa, laporan darurat, atau konsultasi. Berikutnya ada ekstraksi data gitu, sehingga itu dapat mengatur prioritas kasus dan juga rekomendasi tim gitu. Berikutnya.
Nah, selanjutnya merupakan teknologi dan algoritma yang akan menjadi solusi dari aplikasi yang akan kita kembangkan. Di mana kita ini kan tadi sempat disinggung bahwa kita akan menggunakan sebuah chatbot agar pelaporan korban ini bisa berjalan secara real time dan juga cepat tanpa ada delay, sehingga dari sisi psikologis korban juga bisa cepat teratasi dengan baik. Nah, nanti mulai dari awal itu laporan korban dimulai dari WhatsApp bot, di mana WhatsApp bot itu akan menerima laporan dari korban, atau korban juga bisa memilih untuk konsultasi terlebih dahulu dengan anggota Satgas, sehingga pengarahan kepada anggota Satgas ini bisa kita lakukan secara sinkronus atau asinkronus juga. Jadi sehingga bisa langsung bisa ditangani oleh petugas yang sedang available. Karena konsultasi sendiri dari pihak mitra atau Satgas itu sendiri memang tidak harus oleh ketua, tapi juga bisa oleh semua anggota Satgas yang sedang free atau sedang bisa menangani kasus tersebut. Nah, selanjutnya dari laporan korban tersebut akan kita ekstraksi dengan template base, di mana ini tuh akan korban akan mengisi sebuah form atau mungkin chat dengan chatbot itu sendiri, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah data terstruktur seperti dari contoh di sini. Itu yang akan jadi output dari ekstraksi informasi yang pertama. Misalnya kita akan dapat nama korban, lokasi, waktu, dan juga kronologi. Nah, selanjutnya untuk penerapan NLP atau Indobert di sini digunakan untuk menghadapi narasi atau kronologi dari korban yang tidak terstruktur ataupun tidak teratur. Sehingga di situ NLP dari Indobert ini akan menghasilkan sebuah efektor embedding. Seperti di sini ada contoh narasi, saya dilesekkan secara verbal, dan outputnya akan menjadi sebuah vektor yang nantinya bisa kita bandingkan dengan vektor embedding dari jenis kategori kekerasan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada penerapan Cosine similarity, di mana dia ini akan menyamakan vektor-vektor embedding tadi dari jenis kekerasan dan juga kronologi yang dilaporkan oleh korban untuk disamakan sesuai dengan arah dari sudutnya. Sehingga output dari penerapan ini adalah kita mendapatkan kategori atau jenis kategori apa yang sebenarnya dilaporkan oleh korban. Nah, sehingga hasil dari output tersebut bisa kita lakukan metode SAW atau simple additive weighting, di mana dia ini itu akan melakukan penugasan atau memberikan rekomendasi siapa sih petugas yang paling capable atau paling berkompetensi untuk menangani kasus yang dilaporkan oleh korban. Misalkan kriterianya di sini tuh ada 5, di mana ada kompetensi petugas, pengalaman menangani kasus sejenis, beban pekerjaan aktif, jenis kelamin, dan asal jurusan. Di mana dari 5 kriteria ini itu terbagi menjadi ada benefit dan juga ada cost, di mana benefit itu menjadi nilai tambah. Misalnya kompetensi petugas itu dari sisi misalkan petugas itu pernah menghadiri seminar tentang kekerasan atau pernah memiliki sertifikasi tentang kekerasan, dan juga pengalaman menangani kasus sejenis itu masih menjadi benefit. Sementara asal jurusan dan pekerjaan dan beban pekerjaan aktif, jadi beban pekerjaan aktif ini jika petugas itu masih menangani salah satu kasus, itu akan menjadi cost atau menjadi nilai kurang lah gitu untuk dia bisa menangani kasus tersebut. Dan juga asal jurusan itu sendiri menjadi bias. Takutnya kalau jadi asal jurusan yang sama menjadi penilaian jadi tidak subjektif. Untuk jenis kelamin itu sendiri biasanya kan kalau perempuan mungkin lebih nyaman untuk melaporkan kepada perempuan lagi gitu, sehingga ini menjadi benefit. Selanjutnya untuk teknologi atau perangkat pendukungnya kita menggunakan WhatsApp bot, kemudian Fast API untuk pengembangan backend, dan juga nanti ada sistem web untuk monitoring kasus. Dan kenapa kita pilih Fast API? Karena performanya tinggi untuk request yang real time dan juga mudah diintegrasikan untuk model-model NLP. Selanjutnya untuk webhook ini untuk proses otomatisasinya, dan PostgreSQL sebagai database karena dia relasional untuk menangani query yang kompleks. Lanjut ke metodologi pengembangan sistem yang akan kami terapkan, yaitu model SD incremental, yaitu pengembangan bertahap dengan menggunakan pendekatan plain driven. Penelitian Somerville pada bukunya Software Engineering pada edisi ke-9 menyatakan bahwa model incremental merupakan sebuah pendekatan yang menggabungkan aktivitas pengembangan yang umum diterapkan pada pengembangan sistem, yaitu ada analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Sistem akan dikembangkan sebagai serangkaian increment yang berisi aktivitas-aktivitas tadi, di mana setiap increment akan menambahkan fungsionalitas baru terhadap increment sebelumnya. Alasan pemilihan incremental dengan pendekatan plain driven, yang pertama, kebutuhan sistem telah terdefinisi sejak awal. Jadi plain driven itu di mana kita mendefinisikan terlebih dahulu increment yang akan dilakukan itu di fase awal. Kemudian dari increment ini kita dapat mendapatkan umpan balik pada setiap increment pengembangan yang nantinya akan dapat menyempurnakan sistem kita, di mana dilakukannya akan secara bertahap tanpa perambakan secara menyeluruh. Untuk metodologi pelaksanaannya tentu berbeda dengan pengembangan sistem, di mana ada identifikasi masalah yang pertama kali dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan studi literatur,
Nanti kemudian masuk ke SDLC tadi, di mana SDLC tadi akan dilaksanakan barengan dengan penyusunan laporan secara paralel. kemudian setelah sistem sudah selesai dan laporan sudah selesai akan dilaksanakan UAT. Untuk dari verbal tiap incrementnya sendiri, pertama ada chatbot laporan, kedua ada ekstraksi informasi, ketiga ada dashboard dan tiketing kasus, dan keempat ada SPK penentuan fee. Ini ada jadwal pelaksanaan mengikuti dengan SDLC incremental yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Ini merupakan rencana anggaran biaya untuk terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Kalau dari sisi alur dari setiap yang diperbincangkan, kemudian saya summary, tidak nyambung. Saya tidak mendapatkan koneksi antara apa yang masing-masing kalian sampaikan. Itu adalah bagaimana kalian mengemasnya. Mungkin tidak dicoba ya. Namun di sisi lain kalian itu punya itu ya, inovasi baru kalian. Jadi cara presentasinya sedikit berbeda, tapi mungkin jadi dicoba sehingga ada yang miss. Bahwa sadar kalian barangkali adalah cara presentasi ala yang sudah biasa kalian lakukan ya, untuk dibuatkan menjadi storytelling jadi nggak connect satu sama lain. Pertama, isu pertamanya adalah apa? Kekerasan. Oke. Lalu kemudian kekerasan diselesaikan dengan cara apa? Oke, latar belakang tadi cukup lengkap ya, bagus dengan fakta-fakta dan sebagainya, survei dan presentasi ya. Lalu diselesaikan pakai apa? Pelaporan. Jadi Pelaporan. pada intinya itu kita mengambil permasalahan di mana itu terkait pelaporan. Oke, ada pelaporan sama chatbot tadi apa? Oke, gitu ya. Itu nggak dikasih jembatan dengan latar belakang yang kemana itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan apa tadi? Metodologi misalkan. Nah, belum dirumuskan secara utuh apa yang telah terjadi, lalu disodorkan dengan metodologi penyelesaian. Ya, misalkan SAW dengan cosine singularity itu hubungannya apa dengan chatbot dan pelaporan? Nggak tahu kan? Dan kekerasan tadi, gitu ya. Terus yang paling penting sebenarnya adalah kalau dari sisi kita sebagai pengelola lima, kita harus bisa menangkap nanti kalian mengerjakan apa. Ya. Lalu kalau ini dikerjakan secara secara TA D3 CTK diterima atau enggak. Lalu cara penyelesaiannya visible atau masuk akal enggak dengan masalah seperti itu yang sudah accepted sebagai problem itu, ya. Lalu dilihat dengan dukungan literaturnya yang dibaca dan yang diterapkan masuk akal atau enggak. Kurang lebih itu yang kita periksa ya. Nah itu kalian ada masing-masing tapi tidak ya katakanlah dia elaborasi dan dibuat menjadi bahasa dari isu kekerasan dan pelaporan, chatbot dan sebagainya. Ya, kalau saya dengarkan chatbot sendiri dengan pelaporan, itu ini hubungannya apa? Chatbot itu kan cara ngobrol, bukan ya? Nah paling tidak ada nanti mengatakan gini bahwa selama ini misalkan ambil contoh latar belakang bahwa kejadiannya 77% yang dilaporkan 3%, 30%. Dengan begini ini diharapkan menjadi 50. Nah berarti kan ada isu yang misalkan bahwa kenapa pelaporannya kecil karena medianya kurang. Nah kalian menawarkan. Nah menawarkannya itu apa? Kenapa sampai orang mau melaporkan dengan itu? Nah itulah yang kalian yakinkan gitu. Ya. Itu mungkin dari saya. Mangga.
Ini kalau idenya dia proaktif atau reaktif? Proaktif itu bisa. Saya kira tuh coba judulnya. Judul. Ekstraksi informasi. Kita nge-ekstrak informasi dari berapa platform atau dari mana ini? Dari chatbot tadi. Nah, kalau dari chatbot, kenapa nggak langsung aja? Kan chatbot itu ngobrol ya. Kamu ngapain? Saya mau lapor, ya udah kan? Lapor apa kekerasannya udah selesai. Apa yang perlu diekstraksi dari situ? Itu contoh yang saya sebut tidak ada jembatan, nggak ada hubungan. Jadi ini reaktif berarti ya, tetap nunggu berarti. Kalau proaktif kan, misalnya ini lagi rame nih di apa sih kalau Twitternya ini Polban tuh yang anak-anak tuh. Menpres, misalnya kan ini ada tapi dia ada ininya nih kayak misalnya code killing misalnya di mana gitu. Langsung tuh ngambil si Indobertnya ini jenis yang berhubungan sama kekerasan verbal ini. Penting tuh ekstraksi sama Indobert. Kalau itu mah ngapain ada ini? Ngapain ada kalau apa yang reaktif itu ya tinggal naturalnya chatbot kayak chatbot apa pesan makanan gitu. Kamu ngapain? Saya ini tinggal tempatnya di mana, waktunya kapan, ya udah gitu. Nggak perlu ada sebuah ekstraksi. Oke, lanjut. Sekarang ke metode karena kamu udah sampai metode ya. Metodenya dulu. Metodenya itu kan pakai incremental ya. Ada berapa increment? 4. Nah, coba bisa diperbesar nggak? Sebetulnya buat dari tabelnya. Oh itu oke. Chatbot pelaporan, ekstraksi informasi, dashboard ticketing, SPK itu apa? Sistem pendukung keputusan. Oke. Itu bisa dielaborasi nggak itu gimana? Jadi kenapa kita di awal dari tabelnya di chatbot pelaporan karena si pelaporan itu nanti bakal dilakukan di chatbot. Jadi itu tuh kayak struktur dasar gitu dari fungsionalitas dasar dari sistem yang akan kita bangun. Nantinya dari chatbot tersebut akan dilakukan ekstraksi informasi. Oke, bentar. Chatbot itu kan kita ngobrol. Kenapa perlu ekstraksi informasi? Ekstraksi informasi itu sebetulnya diperlukan dari sisi satgasnya Pak. Jadi kayak satgasnya itu bisa tadi menentukan tingkat kedaruratannya seperti apa, kemudian kayak kekerasan tersebut tuh masuk dalam lingkup tridharma atau tidak, karena yang bisa ditangani itu hanya dalam lingkup tridharma. Berikutnya ada rekomendasi untuk pembentukan tim penanganan. Kenapa penting kayak gitu? Kenapa nggak kayak tiket? Saya misalnya punya website, saya ada masalah di website saya ngasih tiket, langsung aja dia ada priority low, medium, high, terus klasifikasi pelaporan langsung. Ini saya masalah udah bayar tapi kenapa belum diperpanjang misalnya dari sisi keuangan, kan langsung to the point gitu kan. Itu bisa dilakukan sama chatbot, kita tidak perlu ekstraksi informasi. Jadi kenapa urgen gitu sih ekstraksi informasi ini? Bisa dijelasin nggak? Ekstraksi informasi ini bagian pertama tadi Pak kayak kan yang disampaikan oleh korban itu narasi gitu, kayak biasanya gitu. Jadi kayak kita harus memilah lagi gitu, ini kejadiannya kapan, di mana, terus juga kekerasannya itu seperti apa gitu. Terus juga dalam tadi penentuan tim, karena kan penentuan tim juga kayak ini kekerasannya jenis. Nggak, jangan dulu penentuan tim, itu ekstraksi informasi dulu. Oke, itu terus juga tadi kedaruratannya gitu, karena kan ada yang memang perlu kayak ini perlu tindakan cepat gitu, kayak misalkan punya serangan panik atau misalkan kejadiannya tuh masih dalam 24 jam gitu. Nah itu bisa langsung ditangani gitu. Nah, seandainya kita langsung bikin kelas, kira-kira solusinya lebih murah nggak dari sisi komputasi? Dari awal sudah ditanya, kan biasanya chatbot kan nanya ini masalah apa, nih langsung kan nggak langsung saya mau ngobrol bla bla bla, itu kan aneh gitu ya. Kayak tiba-tiba jadi harus pikir si chatbotnya.
Tapi kalau misalkan pertimbangan kenapa kita nggak langsung menggunakan chatbot gitu untuk pertanyaan itu karena dari sisi psikologis mungkin Pak. Jadi kayak korban itu kan dalam keadaan yang mungkin tertekan gitu Pak untuk Itu kan menyampaikan. kualitatif ya, nggak tahu saya. Ya mungkin boleh dulu Pak Palu itu. Pak Zul malah. Terkait tadi sih saya lihat komputernya cukup ini ya. Ya, masih misal. Nah, terus saya sempat berpikir seperti yang kalian pikirkan ya. Dan tadi Pak Tristan itu udah benar. Kalau misalkan konteksnya adalah jabatan, biasanya kan jabatan bisa kita tentukan ya. Misalkan dari jenis kepasnya apa? Ya, misalkan license-nya ada 2 jenis ya. Pilih itu kan 1, 2, 3. Kedua, levelnya misalkan gimana? Lanjut tidak, perut darah cepat atau tidak? Oh, perut darah cepat. Ini udah selesai. Ya, nah, nanti dari sistem itu harus kasih apa namanya tindakan juga kalau misalkan dia urgent gimana? Apakah nanti langsung mau disediakan dan nah, tadi saya pun belum melengkapi hubungannya dari chatbot tadi yang dia untuk model maksudnya kemudian ada posisi simulasi apa yang dibandingkan di sini kalau saya lihat dari proses embedding apa nih laporan dibandingkan dengan embedding kategori fisik verbal. Oke. Yang kamu bayangkan saya pengen tanya nih, yang kalian bayangkan itu seperti apa nih? Dari input sampai ke sini cerita aja. Jadi kan dari jadi yang di embed itu si narasi atau kronologi yang dilaporkan oleh korbannya Pak. Oke, Narasi. Oke. Jadi dari situ kan didapat sebuah vektor embedding dari narasi tersebut juga dibandingkan dengan kategori yang udah ada gitu Pak. Oke. Berarti di chatbot kamu nanti kamu ada inputan kronologi. Betul. Kronologi gitu ya. Pilih tadi agensi karena urgent banget gitu ya di aplikasi. Nah, saya sebut aplikasi si chatbot saya. Tuliskan kronologinya. Jadi nanti si korban menuliskan kronologi dalam bentuk teks atau suara. Teks. Oke. Kemudian dari kronologi itu, nah, kamu bandingkannya dengan apa? Dengan jenis narasinya. Apakah valid data dari hasil MBA itu? Nah itu yang perlu di data sintesis itu yang perlu di ini yang di train. Perlu apa namanya fine tuning. Apakah harus pakai Indoword? Indoword itu kan sebetulnya model ya, kayak ChatGPT. Ya, tapi yang bisa kita pakai untuk coding ya. Analoginya sama kalian copy prompting apa namanya? Prompting scanner apa dari istilahnya? Bukan scanner kok, saya lupa. Kalian punya macam apa? Apa? Quotient. Bukan, dari korban itu menjelaskan apa? Kronologi. Oke, saya sama kayak kita mengopikan suatu kronologi ke ChatGPT, ya kan? Kamu tuliskan di ChatGPT, ini masuk jenis kekerasan apa, gitu kan? Ya. Benar kan? Keluarlah dari udah ChatGPT bahwa kekerasannya kategorinya adalah kekerasan fisik. Tapi kan sebetulnya itu bisa kita handle di chatbot. Si korban bilang nanti kan di chat bisa bilang ini jenis kekerasannya apa, silakan pilih, kan bisa gitu kan? Oke, saya misalkan ada korban misalkan korban masuk kategori kekerasan verbal, kan dia tinggal pilih saja kekerasan verbal, klik selesai, tanpa harus kita masuk ke MBD. Nah itu permasalahannya itu ya. Nah betul nggak? Logikanya. Iya, Pak. Kalau misalkan kita urutkan ya, masuk ke aplikasi, kayak kan ada orang yang melapor ini, kan biasanya kalau di chatbot tadi saya menyampaikan kan, kita bisa urutkan kan jenisnya, kan tadi jenis kekerasan verbal.
dipilihlah sama si yang korban tadi. Setelah dituliskan, baru misalkan mau jelaskan kronologinya, itu udah tercapture tuh, nggak usah pakai embedding, itu udah ketahuan itu kekerasan verbal. Nah, kayak gimana jadinya kalau kayak gitu? Nah, mungkin ini tuh Pak, kita tuh mungkin ini juga sama kualitatif gitu. Jadi kayak dari sisi kita tuh nggak bisa menanyakan secara langsung gitu ke korban kayak ini kekerasannya apa, karena itu tuh bisa jadi sesuatu hal yang kompleks gitu pada di laporan yang diberikan sama korban. Bukan kalian nanya, kan chatbot. Chatbot yang nanya. Jadi gini, misalkan kan chatbot tuh terurut ya, hierarki. Misalkan pilih jenis kekerasannya. 1, kekerasan fisik, 2, kekerasan verbal. Menurut saya nggak mungkin. Korban tuh nggak tahu dia kekerasannya apa. Nggak mungkin. Misalkan dia punya kekerasan, kan bisa kalian jelaskan juga di penjelasan si chatbotnya. Kekerasan fisik itu adalah apa? Kekerasan seksual adalah apa? Kekerasan seksual, masa nggak tahu kekerasan seksual ya? Kekerasan psikologis itu kayak gimana? Dijelaskan, kan bisa. Ya. Jadi korban nggak, menurut saya nggak sampai nggak tahu dia jenis kekerasannya apa. Pasti dia udah tahu. Aduh saya di ini nih apa namanya ditonjok misalnya. Itu kekerasan apa? Fisik. Apakah perlu nanya dulu? Menurut saya nggak perlu nanya, pasti udah tahu itu kekerasan fisik. Atau misalkan mohon maaf ada pelecehan seksual, apakah akan bertanya ini saya kekerasan apa ya? Nggak akan mungkin, pasti tahu lah itu kekerasan seksual. Ya, jadi kalau logikanya dibalik, sebetulnya tadi saya sepakat dengan Pak Tisna ini sebetulnya bisa ditarik ke chatbot kalau hanya untuk menentukan ini kategorinya kekerasan apa. Gitu ya. Kalau tadi kan logika kalian, saya coba nangkap logika kalian masukkan dulu skenario itu kronologi ya, terus kalian pakai embedding ya, dicocokkan dengan similarity, muncullah outputnya kategori jenisnya apa, gitu ya. Betul. Tapi ada jalan mitosnya tadi, udah aja. Ini mah jalan muter-muter. Kalau yang tadi kita usulkan jalan cepatnya, tentukan aja sama si yang korbannya. Nah, menurut saya ini harus apa ya istilahnya Pak? Khawatirnya nanti pada saat seminar 3 ada dosen yang bertanya seperti itu. Kok seminar 3? Yang mana Pak? Maksudnya nanti setelah ini kan masih pelatihan. Nanti kalau masih Bisa jadi nggak lolos ya gitu ya. jadi nggak lolos ya Pak ya. Nah, itu. Jadi antara apa istilahnya? Kalau saya sih kalau chatbot aja cukup sebetulnya, nggak usah pakai ini sebetulnya. Kalau untuk kebenarannya tadi kategori jenis kekerasan, kayak sekarang nyambung ke yang tadi penerapan metode SAL. Ini kayak gimana SAL maksudnya? Pengen ngapain di SAL? Jadi kan dia tuh pembobotan Pak sistemnya. Jadi misalkan dari Satgasnya sendiri kan sudah ada, nanti kan disiapkan datanya terkait kompetensi dari Satgasnya atau pengalaman dia menangani kasus dengan jenis kekerasan yang serupa. Nanti dibobotkan apakah nanti dari sistem ini tuh memberikan rekomendasi gitu Pak. Siapa yang paling berkompeten untuk atau available juga untuk menangani kasus tersebut gitu. Oke, ada berapa anggota sih sebetulnya yang paling banyak? Kalau di kita tuh 9 Pak. Aduh 9 mah tuh, nggak usah pakai SAL juga bisa. Cuman yang menanganinya tuh cuman ketua Satgas itu Pak, yang buat menangani pembagian tim gitu. Menurut saya kalau SAL itu kalau misalkan jumlahnya banyak, bingung menentukan siapa yang mau ini karena banyak, bisa ratusan gitu ya, bolehlah. Tapi kalau misalkan cuma 9 orang mah ya bisa juga agak aneh sih. Mungkin ya menurut saya sih kalau hanya chatbot saja gitu ya, dengan masalah tadi ya, chatbot saja tanpa ada ini mungkin ya masih masuk lah. Kalau udah masuk ke sini, kalau saya sih agak belum menatap gitu ya, tetap hubungannya benar-benar gitu Pak. Jadi perlu mungkin disimpulkan ya. Jadi pertanyaan itu pertanyaan dialog antara kita dengan kalian itu mengingatkan saya dengan kasus ini. Saya ke dokter, terus ditanyain sakit apa, gitu kan ya? Ya awalnya saya dulu tuh kalau ditanya begitu
Kesal. Ya nggak tahu, yang dokter bapak kok nanya saya, gitu ya. Nah gitu di dialog tadi itu kurang lebih. Nah, yang kalian luput tadi adalah tidak berhasil meyakinkan kita masalahnya apa, ada masalah apa. Jadi bisa jadi yang kita berbicarakan barusan itu perbincangan yang katakanlah hanya benar sendiri, bukan berdasarkan masalah yang dihadapi orang yang melakukan. Contoh ya, jadi orang yang mengalami kekerasan tadi, dia memang nggak bisa ngomong apa yang dia alami, hanya bisa hanya bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan, apapun itu. Lalu profesional yang menarik kesimpulan sehingga bisa diberi pertolongan atau apalah istilahnya ya, syarat-syarat profesional gitu. Jadi artinya ada kondisi yang tertentu yang perlu ini gitu. Itu yang kalian tidak berhasil yakinkan ya. Jadi jangan dipersempit ke fenomena lain yang memang benar sendiri ya. Untuk kasus ini itu betul, untuk kasus ini itu betul. Tapi kalau ini memang ada kendala ya. Jadi namanya orang yang mengalami sesuatu, kita tidak bisa memaksakan bahwa kok gitu aja nggak bisa ya. Karena itu ya kita memaksakan sepatu kita ke dia gitu loh. Ya. Nah, untuk kasus itu ini perlu gitu loh, karena seseorang yang mengalami kekerasan, bukan seseorang, walaupun hanya seorang yang mengalami seperti ini harus dibantu gitu loh. Sisanya katakanlah bisa melaporkan sendiri dengan mudah dan langsung diberi bantuan. Tapi yang satu ini enggak gitu. Ya, latar belakang seperti itu perlu diangkat untuk menjustifikasi bahwa ya kalau pakai prinsip pelayanan kan nggak boleh ada yang tidak terlayani, bahkan itu satu orang sekalipun. Jadi jangan sampai bilang ini ada katakanlah pelecehan gitu ya, dari 1000 mahasiswa hanya ada satu, ya aja cuma satu ini. 1/1000 kok 0,001% kita masih tetap bagus, nggak gitu kan? Nah kayak gitu loh. Nah hal-hal seperti itu perlu diekspos sehingga apa yang kalian tawarkan ini menjadi penting. Itu satu. Yang kedua, ya misalkan kasus seperti ini, jangan sampai membuat semangatnya kurang gara-gara kok pakai teknologi yang rumit hanya untuk memilih di antara 9, nggak masuk akal kan? Betul nggak? Betul. Tapi jangan menganggap bahwa ini hanya 9 sepanjang masa. Enggak kan? Jadi misalkan kita bilang bahwa justru sekarang ini 9 karena orang merasa tidak mampu. Ternyata sebenarnya tidak serumit itu kriteria untuk bisa menjadi penolong untuk kasus seperti itu. Bahkan setiap katakanlah setiap warga yang ada di institusi ini sebenarnya punya kualifikasi untuk membantu. Ya. Nah, kita mengalami persis seperti itu. Kita dulu sebelum ada mata kuliah proyek, dosen merasa mengenal mahasiswanya. Oh, kita yang ngajar tiap hari kok. Ya. Begitu 3 tahun kuliah di sini, kita merasa kenal mahasiswa kita. Nah, begitu ada pertanyaan yang ada di luar kebiasaan dari industri, Pak, tolong ada nggak lulusan yang baru lulus, ya, atau yang sekarang tingkat akhir, yang orangnya seperti ini kami butuh gitu. Siapa ya? Nah akhirnya apa? Kita lempar ke kelas, ke grup kelas. Di antara kalian ada nggak yang begini? Ada yang nyari? Berani bayar mahal katanya. Ya. Dulu ada yang tahu zaman dulu itu ada namanya server untuk pasti database terkenal itu database di awal-awal kan, DBMS.
Ada database ya. Jadi servernya itu harus ditungguin. Ya. Nah, jadi kriterianya itu adalah yang menguasai database tapi tukang begadang. Bisa tidur kapanpun. Itu kriterianya. Ya. Nah, ternyata ada dan menjadi Oracle. Ya, ada. Waktu Oracle itu masih bintang gitu ya di DNS zaman dulu. Ditemukannya dari alumni kita. Foxtrot apa? Foxtrot. Bukan, Foxtrot belakangan masih kalah pamor dengan Oracle. Ya, jadi dia kerjaan dia adalah nungguin server. Bayarannya mahal. Perusahaannya perusahaan internasional. Dan dia menjadi orang pertama yang masuk di situ dan kemudian ya bisa lah jadi promosi gitu. Di zamannya itu adalah tempat yang bergengsi, tempat kerja. Nah, ini pun harus bisa kalian meyakinkan dan mengangkat topik ini menjadi sesuatu yang layak dikerjakan dengan cara memberikan perspektif yang tepat. Gitu, ya. Jadi saya bilang tadi bahwa yang namanya kekerasan tadi itu kompleks, ya. Jadi kalau kita mengatakan proporsional menghandle satu masalah, tidak sesederhana itu, ya. Jadi kalau di dunia seperti ini, volunteers itu jauh lebih kontribusi para volunteer jauh lebih signifikan dibanding yang punya kualifikasi secara by training. Itu saya pernah baca itu tulisannya. Jadi di sini itu banyak kalau secara misalkan negara maju banyak volunteersnya. Rumah sakit juga seperti itu. Kalau saya dulu pernah dirawat di rumah sakit di luar negeri, ya. Nah, yang namanya saya kalau di Amerika itu kan apa istilahnya ya? Yatim piatu ya, nggak ada orang, nggak ada teman gitu. Nah, tapi ternyata ada orang yang seperti besuk kalau di kita. Nah, akhirnya kan jadi saya kenal orang itu, ngobrol, ternyata apa? Volunteer, bukan pegawai rumah sakit, bukan dokter. Ya, saya kenal kemudian ternyata istri pendeta saja profesinya istri pendeta. Dia datang ke tempat saya dirawat tiap hari, ya, 5 menit 10 menit hanya untuk ngobrol-ngobrol. Nah, di konteks seperti itu, yang tadi mungkin sangat memungkinkan bahwa apa yang disebut dengan satgas itu bisa jadi bukan yang 99 tadi, tapi ada tim di belakangnya yang barangkali bisa memberikan waktu untuk memberikan support gitu loh. Itu mungkin salah satu yang betul-betul miss sama kalian, tidak bisa mengangkat urgensinya di mana dan konteksnya seperti apa gitu loh. Jadi kalau lempeng aja bilang apa tadi chatbot, kok gitu chatbot gitu ya. Ini juga gitu ada rumus, kok lempeng aja rumusnya seperti itu, ya. Juga pengaduan dan lain sebagainya, ya. Bagaimana mengkombinasikan itu bisa jadi memang harus diawali dengan dialog dulu, atau bisa jadi ada dialog di tempat lain yang dikorelasikan dengan ini sehingga bisa memutuskan ini jenis itunya apa, jenis bantuan yang diberikan apa dan lain sebagainya, ya. Jadi ini masih terlalu sederhana kalian mengemasnya, bahkan menganggap bahwa hanya matching antara masalah dengan orang. Bukan begitu kan sebenarnya. Ini matching antara kesimpulan yang bisa ditarik berdasarkan dialog dengan kualifikasi dari orang-orang. Jadi kalau itu bisa diangkat, jadi kita tahu bahwa ini walaupun sedikit
ternyata tidak mudah menyimpulkan ini cocok menghadapi atau enggak. Oke. Yang terakhir ini PR-nya banyak ya. Banyak. Pertama terkait SAP ini benar bisa nggak dipakai untuk 9 orang tadi gitu kan. Yang kedua sama ini kan ekstrim ya kasus pelecehan seksual itu jarang gitu ya. Datanya sedikit, cari algoritma yang bisa mendeteksi untuk data sedikit gitu. Jadi problemnya 2 menjadi PR. Oke, silakan ditutup. Mungkin cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.